Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'. Durhakanya istri terhadap suami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan melakukan perbuatan-perbuatan keji dalam rumah tangga. Perbuatan keji tidak mesti selingkuh beneran dengan seorang laki-laki. Tapi bisa jadi dia melawan suami dengan kata-katanya, dengan perbuatannya, sehingga menjadikan suami marah dan emosi. Maka tugas suami yang pertama yaitu memberikan nasihat kepada istrinya. Tidak bisa diberikan nasihat pisah ranjang. Kalau wanita berpikir ketika suaminya tidak menyentuh dia itu sudah merasakan sakit hati. Kalau itu wanita berpikir. Kalau masih nekat juga tidak mau memperbaiki juga setelah dinasihati suami, maka suami boleh memukul sebagai simbol daripada akhir dari nasihat. Dan boleh seseorang suami menceraikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan pada saat ini perempuan yang paling banyak berdosa terhadap suami yaitu dari ucapan. Makanya ketika Nabi diperlihatkan tentang neraka, apa kata Rasulullah? Aku diperlihatkan neraka, rupanya kebanyakan dari golongan perempuan mayoritas. Ada laki-laki tapi lebih banyak istri. Kemudian sahabat bertanya, apakah mereka kufur kepada Allah? Tidak puasa, tidak sholat, tidak sedekah, tidak baca Quran, tidak ibadah? Kata Rasul, tidak. Mereka sangat rajin beribadah. Sebagian rajin sholat, sebagian rajin ngaji, sebagian rajin berpuasa, sebagian rajin beribadah haji. Pokoknya mereka menjalankan haknya terhadap Allah tidak dikurangi. Lalu kenapa mereka bisa masuk neraka ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan karena mereka wanita itu suka kufur terhadap suami dengan kata-katanya. Karena biasanya lisan kalau nyakitin orang lebih berdemek dibandingkan yang lainnya. Betul apa betul? Kemudian Nabi SAW ditanya, bagaimana bentuk kufurnya istri terhadap suaminya ya Rasulullah? Maka bentuk kufurnya adalah apabila seorang suami banyak melakukan kebaikan pada ibunya, kemudian ada kesalahan satu kali, tiba-tiba istri mengatakan, belum pernah berbuat kebaikan apa-apa terhadap saya. Dan kebaikan-kebaikan suaminya tiba-tiba si istri tidak ingat sama sekali. Yang diingat hanyalah satu kesalahan suaminya itu. Harusnya sebelum berbicara yang membuat sakit hati suami atau istri, baik si suami ke istri atau si istri ke suami, ukur dulu kebaikannya seberapa dan keburukannya seberapa. Kalau seandainya keburukannya hanya 30%, kebaikannya 70%, lalu kenapa kemudian kamu berbicara seperti itu? Nabi SAW mempertegas lagi, apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur tetapi sang istri menolaknya, sehingga sang suami marah, sepanjang malamnya maka para malaikat akan melaknat istri tersebut sampai datang waktu subuh. Dalam riwayat yang lain, apabila sang istri semalam menjauhi tempat tidur suaminya, maka para malaikat akan melaknatnya. Maksudnya kalimat menjauhi ini bisa secara hisi dan bisa secara maknawi. Secara hisi ibu pindah ranjang dengan alasan apalah banyak alasan. Secara maknawi yaitu suami tidak tertarik sama si istri, baik itu dari penampilan si istri yang tidak menarik, sehingga si suami itu tidak ada rasa suka dan ketertarikan kepada si istri. Dan secara maknawi ini yang sering banyak terjadi di kalangan rumah tangga zaman sekarang. Karena seolah-olah karena sudah rumah tangga lama, anak sudah banyak, penampilan asal-asalan juga tidak jadi apa-apa. Tapi tidak begitu.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menikah dengan Aisyah radhiyallahu an sudah tua, dan sebagian istri-istri Nabi itu juga banyak yang sudah tua. Tapi mereka mencontohkan bagaimana menjadi seorang istri Nabi dan akan dicontoh oleh istri-istri umat Nabi sampai detik ini. Maka bahagiakanlah suami dengan penampilan yang menggoda. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, demi dat yang jiwaku berada di tangannya, ketika ada seorang suami mengajak istri ke tempat tidur, tetapi sang istri mengabaikannya, maka dat yang ada di langit akan murka kepada wanita tersebut sampai suaminya ridho kepadanya. Bayangkan, siapa dat yang ada di langit? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, malaikat sudah murka di poin yang pertama, dan sekarang dat yang Maha Pencipta murka kepada kita. Na'udzubillah. Kalau Allah sudah murka, siapa yang bisa meredam kemurkaan Allah? Makanya kenapa kemudian Imam Dahabi memasukkan hal ini sebagai dosa besar. Bahkan dalam riwayat, tidak halal seorang wanita berpuasa sunnah sementara suaminya ada di rumahnya. Tidak boleh kecuali dengan minta izin kepada suaminya. Minta izin pun kalau seandainya pagi diizinkan dan siangnya suami minta, batalkan. Bagaimanapun hukum melayani suami itu hukumnya wajib, tapi puasa sunnah yang hukumnya tetap sunnah. Al-wajib muqaddam ala sunnah, yang wajib lebih diutamakan daripada sunnah. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalaulah saja aku dibolehkan untuk menyuruh seseorang agar sujud kepada yang lainnya, niscaya aku perintahkan istri sujud kepada suami, karena besar haknya. Maka jangan pernah menentang ajakan suami, apalagi dengan berbagai alasan. Dalam rumah tangga itu kalau kita tahu semuanya dan sekecil apapun akan bernilai ibadah, contohnya pandangan. Apabila antara suami dan istri saling memandang satu sama lain dengan pandangan yang menyenangkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan buat pandangan itu menjadi pandangan rahmat. Apalagi daripada itu, turun dari pandangan ke lisan, saling melontarkan senyum, dan senyum ini kadang pengaruhnya lebih besar dibandingkan bicara atau merayu, saking besarnya pengaruhnya itu. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tabassumuka li ahikas sodako, senyummu terhadap saudaramu itu dianggap sedekah, apalagi istri terhadap suami. Karena inti dari rumah tangga itu adalah mencari ridho, sementara suami itu ibaratnya ibu bagi si suami. Kalau keridhoan Allah itu di tangan seorang ibu bagi suami, maka keridhoan Allah bagi istri ada di tangan suami. Sebagaimana perkataan Aman bin Muhson, aku pernah menceritakan suamiku kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia mengatakan, bagaimana kondisimu dengan suamimu? Kata wanita ini, aku sudah berusaha keras membahagiakan suamiku, kecuali apa yang aku tidak sanggup, kata wanita ini. Maka Rasul bersabda, lihatlah di mana posisimu di hadapan suamimu, karena suamimu bisa menjadi sorgamu dan juga bisa menjadi nerakamu. Jadi yang menentukan sorga dan neraka seorang istri itu adalah suaminya, beda dengan suami. Kalau suami yang menentukan sorga dan neraka itu ibunya, orang tuanya, karena haknya lebih besar dibandingkan istri dan anaknya. Beda dengan istri, adapun orang tua istri itu nomor 2 setelah suami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.